Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik, ayol ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'a bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhil munasabah, hayya bina nad'ullaha ta'ala awwalan lana wa liwalidayna wa liazwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhwatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa asatidina wa ustadatina wa man ahabbana wa man rahimana wa man ahsana ilaina ajma'in. Kita berdoa pada Allah untuk kita dan mereka semuanya. Semoga yang sakit segera sembuh, yang sedang sulit berikan kemudahan, yang sedang sempit diberikan kelapangan dan keluasan, yang sedang menjalani musibah ataupun masalah, semoga Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya untuk mereka dan kita semua. Kita berdoa pada Allah selalu kebajikan, kebaikan, keberkahan, kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan, penjagaan, perlindungan, keselamatan, dan juga kebahagiaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in.
Tayyib ayyuhal ikhwan al-akhwat, alhamdulillah na'udu nata'allamu marratan saniyatan fi hadhil layla istimrari darsina fi darsil uslubil arabi. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, kita jumpa lagi pada malam hari ini untuk melanjutkan pembelajaran tentang uslub bahasa Arab yang kita sebut dengan uslub awal ya, uslub yang pertama. Dan pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang cara membuat kata apalagi, kemudian sambil, dan juga sehingga. Kapan sehingga digunakan? Bahasa Arabnya adalah hatta ya. Hatta itu digunakan dengan dua aturan. Pertama apabila setelah hatta merupakan satu kata. Yang kedua apabila setelah hatta merupakan sebuah kalimat. Kalau setelah kalau setelah hatta itu merupakan satu kata, maka hatta diikuti oleh isim majrur, sehingga isim sesudah hatta menjadi majrur. Contohnya hatta laili, hatta nahari, hatta masai, dan lain-lain. Tetapi kalau setelah hatta merupakan sebuah kalimat, maka sesudah hatta harus menggunakan fi'il. Dan kalau kalimat sesudahnya tidak ada kata fi'il, kata kerja, maka bantu dengan kata yakunu atau takunu atau semacam itu. Tergantung fa'ilnya atau tergantung isim kanaknya begitu ya. Baik Bapak semuanya, itu yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Hari ini kita akan mempelajari kalimat yang baru, maksud yang berbeda. Saya akan coba tuliskan terlebih dahulu. Baik, hari ini adalah hari Ahad. Al-yawma yaumul Ahad. Al-yawma yaumul Ahad. At-tari' ashir min Agustus sanata alfain khamsin wa ishrin miladiyatan. Oke, ini pelajaran kita. Ini hari di mana kita belajar ya. Ini hari Ahad, yakni pada hari Ahad atau hari Minggu tanggal 10 bulan Agustus, bulan Agustus tanggal tahun 2025 Masehi. Baik, kita akan membuat kalimat seperti ini. Guruku berkata kepadaku. Guruku berkata kepadaku agar aku senantiasa itu selalu ya, senantiasa atau selalu mengorientasikan itu kalau bahasa Indonesia itu mengarahkan ya, mengarahkan belajarku untuk mengajar. Agar panjang ini ilmuku bermanfaat. Oh, bukan mengajar ya. Agar mengarahkan belajarku untuk mengamalkannya. Mengamalkannya.
Baik, ini kalimatnya. Guruku berkata kepadaku agar aku senantiasa mengorientasikan atau mengarahkan belajarku untuk mengamalkannya agar ilmuku bermanfaat. Oke. Nah, mufradatnya apa ini? Senantiasa itu daiman ya. Daiman senantiasa daiman. Sholli wa sallim daiman abada. Sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman. Iman abadi. Ada ya, salawat itu ya. Iya. Maulaya sholli wa sallim daiman abada habibika khairil khalqi Kulihimi. Nah, daiman itu maknanya senantiasa. Boleh selalu, boleh senantiasa, atau terus selama-lamanya. Jadi senantiasa begitu ya. Oke, apa lagi? Mengorientasikan itu mengarahkan. Bahasa Arabnya dari kata wajjaha yuwajjihu. Wajjaha yuwajjihu. Dalam doa iftitah kita bacakan begini. Inni wajjahtu. Begitu ya? Iya. Wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Sesungguhnya aku mengarahkan wajahku. Aku orientasikan wajahku, mukaku. Tawajuh. Wajah yuwajjihu. Doa Kemudian tawajuh. Doa tawajuh. Iya. ya tawajuh betul. Belajar kalau fiilnya itu ta'allama, kalau isi masdarnya ta'allumun ya. Masdarnya ta'allumun. Seperti tafakkara, tafakkurun, ingat. Tadabbara, tadabburun. Kemudian untuk mengamalkan itu kalau fiilnya itu amila ya'malu. Amila ya'malu. Ini fiil madi, fiil mudhari'nya amila ya'malu. Nah, isi masdarnya itu amalun. Amalun. Terus agar itu bahasa Arabnya likai atau kai. Kai itu agar ya. Bermanfaat. Bermanfaat itu bahasa Arabnya adalah yanfa'u ya. Nafa'a yanfa'u. Film madi, film mudhari'nya nafa yanfa'u. Nah, kemudian isim fa'ilnya nafi'un. Contohnya misalnya ini. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Nah, isim fa'ilnya nafi'un, kalau mudzakkar kalau muannasnya nafi'atun. Bimadinya nafa'a yanfa'u. Oke, nah ini kosakata yang kita bisa gunakan untuk membuat kalimat atau menerjemahkan kalimat guruku berkata kepadaku agar aku senantiasa mengorientasikan belajarku untuk mengamalkannya agar ilmuku bermanfaat. Baik, saya akan coba tuliskan ya dalam bahasa Arab pada halaman berikutnya. Oke, sebentar. Halaman berikutnya. Guruku berkata. Berkata bahasa Arabnya apa? Qala. Kola. Nah. Qala. Qala. Guruku ustazi. Qala ustazi li. Berkata kepadaku. Kepada itu kan kita tuh bahasa Arabnya ila ya. Tapi kalau setelah qala, setelah kata qala yaqulu qaulun qul la taqul gitu,
maka sesudahnya bukan ila tapi li. Makanya qala ustadzi li. Qala ustadzi li. Artinya guruku berkata kepadaku. Atau juga boleh dibalik. Qala li ustadzi. Berkata kepadaku guruku. Qala li ustadzi boleh. Qala ustadzi li boleh. Apa yang dikatakan ustadzku kepadaku? Agar aku apa tuh? Senantiasa mengorientasikan. Bagaimana kalimatnya? Qala ustadzi li an. Qala ustadzi li an uwajjiha. Fil mudhari'nya wajjaha. Mudhari'nya yuwajjihu. Nah, mudhari'nya yuwajjihu. Sedangkan di sini domainnya adalah ana li, maka uwajjihu. Kemudian diawali oleh an, maka menjadi an uwajjiha. An uwajjiha. Qala ustadzi li an uwajjiha, mengorientasikan belajarku. Nah, di sini belajar wajah ini kan fi'il mudhari'. Fi'ilnya muta'addi, memerlukan mangsa, objek, maf'ul bihi. Maka sesudahnya itu harus ada maf'ul bihi, mengarahkan belajarku. Nah, belajar itu kan asalnya kata kerja. Tetapi karena dia harus menjadi maf'ul bihi dari wajiha, maka dia harus berbentuk isim. Fil madi belajar kan ta'allama ya ta'allamu, madi mudhari'nya. Ta'allama madi ya ta'allamu mudhari'. Karena belajarnya menjadi maf'ul bihi dari wajiha, maka belajar itu harus diubah menjadi isim masdar. Isim masdar dari ta'allama ta'aluman, tafakkaro tafakkurun, tahaddatsa tahadutsun, tadabbaro tadabburun, dan seterusnya. Maka ta'allama isim masdarnya adalah ta'allumun atau ta'alluman. Ketika dirangkai dalam kalimat ini maka menjadi an wajjiha ta'allumi. An wajjiha ta'allumi, mengarahkan belajarku untuk mengamalkannya. Bagaimana bahasa Arabnya untuk mengamalkannya? Lil amali bihi. Tuh. Untuk lil amali bihi. Bihi. Lil amali bihi. Hi-nya kemana? Kepada ta'alum. Mengarahkan belajarku untuk mengamalkannya. Mengamalkannya. Sebenarnya ada yang dibuang ya. Ta'alumi al-ilma begitu. Agar mengarahkan belajarku tentang ilmu. Lil amali bihi, untuk mengamalkannya. Nya itu kembali kepada ilmu. Karena di sini kata al-ilma tidak disebut, tidak ditulis, maka hi-nya bihi, hi-nya kembalikan kepada kata ta'allumi. Mengamalkannya, mengamalkan belajarku gitu. Agar ilmuku bermanfaat, agar ilmuku bermanfaat. Bagaimana bahasa Arabnya agar? Likai atau kai boleh? Kai. Nah, Bapak Ibu semua, ingat tidak? Kai ini kan huruf nasab. Agar itu bahasa Arabnya itu kai atau likai. Nah, kata kai atau likai, saya tuliskan ya. Kai atau likai ini adalah huruf nasab. Dan kai atau likai, kata sesudahnya harus fi'il mudhari'. Dan fi'il mudhari' sesudah kai atau likai itu menjadi mansub. Nah, di sini dalam bahasa Indonesianya, agar ilmuku bermanfaat. Ilmuku bermanfaat. Coba Pak Dubul tengok ya, di sini kalimatnya adalah agar ilmuku bermanfaat. Baik. Coba analisis. Agar bahasa Arabnya apa? Kai. Kai atau likai. Nah, terus kata sesudah kai atau likai harus merupakan fi'il mudhari'. Karena fi'il berikutnya setelah kai itu harus menjadi mansub. Sebab kai itu kan huruf nasab. Nah, tapi lihat dalam bahasa Arab, lihat dalam bahasa Indonesianya, agar ilmuku bermanfaat. Nah, ilmuku bermanfaat ini
Ini kalimatnya jumlahnya ismiyah atau fi'liyah? Ilmuku bermanfaat. Ismiyah. Ismiyah. Hmm. Ilmuku kan isim. Iya. Isim. Ilmuku mubtada. Bermanfaat khobar kan? Hmm. Jumlatun ismiyatun. Jumlah ismiyah, ya kan? Iya. Nah, karena kalimat ilmuku bermanfaat adalah jumlah ismiyah, sedangkan sebelumnya adalah agar yang mengharuskan diikuti oleh fi'il mudhari', maka ilmuku bermanfaat harus ada fi'il mudhari'nya. Ada tidak kata kerja di sini? Ilmuku bermanfaat. Ada kata kerja tidak? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Bermanfaat kata kerja bukan? Nah, bermanfaat itu kan tadi saya bilang, Oh iya, ada nafa'a, nampak. yanfa'u kan, madi nafa'a, mudhari yanfa'u. Isim fa'ilnya nafi'un. Nafi'un. Kalau menggunakan jumlah ismiyah, maka ilmuku bermanfaat itu adalah ilmi nafi'un. Ilmi nafi'un. Ilmuku bermanfaat. Bahasa Arabnya adalah ilmi nafi'un. Ilmi mubtada terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Mudhofnya ilmi, mudhof ilaihnya ya. I itu mudhof ilaihnya. Ilmi menjadi mubtada, terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Mana khabarnya? Nafi'un. Nah, nafi'un itu maknanya bermanfaat. Tapi ungkapan ilmi nafi'un ini adalah jumlatun ismiyatun, jumlah ismiyah. Kenapa? Karena diawali oleh mubtada, ilmi mubtada. Kenapa ini ada mubtada? Kenapa ilmi merupakan mubtada? Karena ilmi adalah isim di awal kalimat. Sedangkan kalimat yang kita hendak terjemahkan ke dalam bahasa Arab itu adalah agar ilmuku bermanfaat. Dan kata setelah agar harus merupakan fi'il mudhari'. Nah, bagaimana caranya? Maka caranya adalah kita gunakan kata bermanfaat menjadi fi'il mudhari'. Bukan menggunakan isim fa'il. Kalau nafi'un isimnya fa'il, isim fa'il. Apa fi'il mudhari' dari nafi'un? Kembalikan ke asal fi'il. Madinya nafa'a berarti mudhari'nya yanfa'u. Ada kai jadi yanfa'a. Nah, jadi ungkapan ilmi nafi'un kalau kita tukar menjadi fi'il mudhari' bagaimana? Jumlah fi'il. Yanfa'uni. Yanfa'a. Yanfa'u ilmi tuh. Yanfa'u ilmi. Ilmi nafi'un itu sama dengan yanfa'u ilmi. Apa artinya yanfa'u ilmi? Yanfa'u bermanfaat. Ilmi ilmuku. Jadi artinya adalah ilmuku bermanfaat. Kalau menggunakan jumlah ismiyah, ilmi nafi'un. Kalau menggunakan jumlah fi'liyah dan fi'ilnya adalah mudhari', maka bahasa Arabnya adalah yanfa'u ilmi. Maknanya sama, ilmuku bermanfaat, ilmi nafi'un, ilmuku bermanfaat, yanfa'u ilmi. Dua-duanya maknanya sama. Kalau fil madi berarti nafa'a ilmi. Kalau yanfa'unya kita tukar menjadi fil madi, maka menjadi apa? Nafa'a ilmi. Nafa'a fil madi berarti telah ya, telah bermanfaat ilmuku atau ilmuku telah bermanfaat. Sedangkan yanfa'u ilmi artinya ilmuku sedang atau akan bermanfaat. Lalu ilmi nafi'un maknanya adalah ilmuku bermanfaat. Tidak ada kata sudah, tidak ada kata sedang atau akan. Kalau isim. Nah, lalu mana akan kita gunakan agar ilmuku bermanfaat? Nah, tadi kita sampaikan agar bahasa Arabnya adalah kai atau likai. Dan kata sesudah kai harus menggunakan fi'il Mudhari. mudhari mansub kan?
Ya. Nah, jadi di antara tiga pilihan ini, mana yang akan kita gunakan? Ilmi nafi'un atau yanfa'u ilmi ataukah nafa' ilmi? Likai yanfa'a ilmi. Nah, Yang begitu. ilmu, ya. Likai yanfa'a ilmi. Tuh, likai yanfa'a ilmi. Likai yanfa'a ilmi. Artinya apa? Likai yanfa'a ilmi, agar ilmuku bermanfaat. Kenapa yanfa'a dibaca fathah? Karena Likai. mansub oleh Likai. kai atau likai. Kai maknanya dengan likai sama. Kai agar, likai juga agar. Gitu. Nah, Ustaz, Pak, ya. Gimana Pak Haji? ini tadi kalau kita cakap likai kita tambah yakuna boleh Pak? Likai yakuna ilmi nafian. Itu ada Itu bisa Pak? bagus. Bisa, itu alternatif kedua. Kalau kita tetap mau menggunakan ilmi nafi'un, berarti kan ini jumlah ismiyah. Nah, terus kita mau gunakan kata likai. Nah, boleh ilmi nafi'un, tetap ilmi nafi'un, tetapi harus munculkan fil mudhari kata bantu. Apa kata bantunya? Gunakan kata kana yakunu. Fil madi kana, fil mudhari'nya yakunu kan? Ya. Nah, karena setelah likai harus menggunakan fil mudhari, maka kalau kita tetap menggunakan ilmi nafi'un, maka sebelum ilmi nafi'un harus diawali oleh fi'il mudhari bantuan. Atau fi'il mudhari bantu, yakni kata kana yakunu. Mudhari'nya adalah yakunu kan? Nah, lalu karena diawali oleh kai, maka menjadi likai yakuna ilmi nafi Nafian. nafi'an. Kenapa an? Karena menjadi khobar yakuna. Khabar yakuna. Khobar yakuna. Nah, dua-duanya betul, betul Pak Haji Farman. Haji. Jadi ungkapan kai sesudahnya harus diikuti oleh fi'il mudhari. Fi'il mudhari'nya boleh terbentuk dari kata kerja yang ada pada kalimat tersebut, bermanfaat diubah menjadi mudhari yang yanfa'u, atau boleh tambahkan yakuna. Dan kalimat sesudahnya jumlah ismiyah. Ilmi nafiun jumlah ismiyah diawali oleh yakuna, maka ilmi menjadi isim yakuna, ilmi menjadi isim yakuna, dan nafian menjadi khobar yakuna. Bagus Pak Haji, alhamdulillah. Jadi Ustaz boleh boleh masuknya. tanya sikit Ustaz? Kenapa Ibu? Ibu Saadi ya? Khabar tu memang dia menggunakan isim fa'il ya Ustaz. Dia tidak menggunakan masdar. Kalau maknanya fi'il mudhari, maka gunakan isim fa'il. Isim fa'il. Maknanya makna maklum ya, makna aktif. Nah, Gunakan isim fa'il, bukan gunakan isim masdar, bukan. Sama Isim masdar masdar itu kan nanti ada. untuk bermakna kata kerja. Masdar sorry atau masdar muawwal kan. Ketika kita menggunakan an, misalkan nanti an ya'mala maka menjadi al amalu. Atau seperti tadi ta'alumi apa? An uwajjiha ta'alumi. Ini ta'alumi kan isim masdar ya. Ya, Apa artinya tadi ta'alumi? Belajarku. belajar. Belajarku berarti kata kerjanya kan, bukan orangnya. Nah, untuk ta'alumi gunakan isim masdar. Sebab aktivitas. An wajah ta'alumi. Ta'alumi sendiri maknanya belajar. Kalau nafiun maknanya yang bermanfaat. Yang bermanfaat itu boleh benda, boleh manusia. Nah, sehingga gunakan kata nafiun. Sebab kalau kita gunakan isim masdar, nanti bahasa Arabnya adalah manfaatun. Masdar mimi, manfaatun. Manfaatun ini masdar mimi, masdar yang diawali oleh mim. Mananya bukan bermanfaat, tapi manfaat. Bedakan nafiun dengan manfaatun. Kalau nafiun artinya yang bermanfaat. Kalau manfaatun artinya manfaat. Begitu. Itu saja.
Okey, syukran. Macam semalam yang Ustaz ajar tu lah, dirasatun tu pembelajaran. Iya, Ah, pengkajian atau studying ya. Nah, baik. Ini kalimat ini kita bisa pandang sebagai sesuatu yang sederhana, simple, tetapi perlu belajar, perlu berlatih. Menggunakan kata agar dan menggunakan kata di sini ada beberapa hal yang bisa kita berlatih ya. Pertama, berkata kepadaku. Nah ini kita akan berlatih menggunakan kola li, kola laka, kola lahu. Kemudian gunakan kata untuk. Nah, untuk itu gunakan li, untuk mengamalkannya, lil amali. Kemudian gunakan kata kai. Jadi gunakan kata li, kemudian lil apa maksudnya kola li ya, kola laka atau kola lahu. Kemudian membuat kata yang diawali oleh li, lil amali contohnya. Yang ketiga menggunakan kata kai. Baik, saya pecah-pecah ya, saya gunakan, saya buka halaman berikutnya. Misalnya begini, saya tulis kalimat berikutnya. Qala Muhammadun li sahibihi. Tuh. Qala Muhammadun li sahibihi. La tahzan. Innallaha ma'ana. Misalnya ya. Innallaha ma'ana. Nah, setelah fa'il qala, maka diikuti oleh li. Qala li. Qala li. Kalau perempuan misalnya qalat Fatimatu. Qalat Fatimatu li ummiha. Qalat Fatimatu li ummiha. Innaha, sesungguhnya dia tas'adu, bahagia. Inna tas'adu lihuduri ummiha. Ummiha indaha. Qalat Fatimatu li ummiha. Fatimah berkata kepada ibundanya, kepada ibunya. Inna tas'adu, sesungguhnya dia, Fatimah, tas'adu Gembira. berbahagia. Lihuduri Bahagia. ummiha indaha, karena kehadiran ibunya di sisinya. Begitu. Nah, kalau misalnya kita gunakan kolanya, gunakan domir yang berbeda, misalnya kultu. Kultu. Kultu, misalnya kultu lil ustadi. Aku berkata kepada guru, kepada guruku, atau kepada guru saja ya. Kultu lil ustadi. Tuh. Kultu lil ustadi. Ini uridu an ata'allama al-arabiyata atau al-lugatal arabiyata, boleh panjang ya, al-lugatal arabiyata dan seterusnya. Nah, kemudian lagi contoh yang keempat saya tuliskan lagi. Misalnya kulna, apa kulna? Kita berkata kulna lakum, kami berkata kepada kalian. Idhabu ila al-madrasati. Idhabu ila al-madrasati.
Fis sabahil waqt, ya, fis sabahil bakir. Fis sabahil bakir. Begitu. Terakhir, 5, contoh yang kelima saya buatkan ya. Kultunna. Kalian berkata, perempuan ya. Kalian perempuan berkata, kultunna li. Kalian berkata kepadaku, an ata'allama ma'akumna. Ma'akunna. Kultunna li, kalian wahai para perempuan berkata kepadaku agar aku belajar bersama kalian. An ata'allama ma'akunna. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini saja dahulu ya. Ini saja dahulu untuk buat kalimat kola diikuti oleh li, kola li dan seterusnya. Paknya dari kola boleh ana, boleh huwa, boleh anta, boleh anti, boleh apapun. Sampai di sini dulu. Barangkali ada soalan? Sebelum kita berlatih buat kata kola. Wa idh qala rabbuka lil malaikati. Wa idh qala rabbuka lil malaikati. Qala di situ ada li, diikuti oleh kata li. Pada surat Al-Baqarah ayat 30 ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni Isjudu. ja'ilun fil ardi khalifatan. Bermakna lepas kola lepas fa'il mesti diikuti li penjodoh bilangannya ya Ustaz. Betul. Okey, Jodohnya baik. atau pasangannya. Hmm. Pasangannya. Contoh yang lain. Wa idh qala Musa liqaumihi. Ada kan? Ada. Wa idh qala Musa liqaumihi. Atau wa idh qala Musa li fir'auna wa mala'ihi. Wa idh qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah. Semuanya setelah kata qala lalu ada fa'il maka berikutnya diikuti oleh li, bukan ila. Meskipun ketika menerjemahkan dengan kata kepada, Muhammad atau Isa berkata kepada kaum Hawariyin. Nabi Musa berkata kepada Fir'aun dan bala tentaranya atau pasukannya atau pembantu-pembantunya. Tuhanmu, ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat. Dan seterusnya. Begitu ya, Bapak Ibu paham? Faham tu ya Ustaz. Oke, baik. Kalau sudah paham semua, atau ada soalan dahulu, boleh silakan. Tak ada. Nah, baik. Untuk pertama kali kita malam hari ini berlatih buat kata kola, dominannya terserah, kemudian ikuti oleh li. Silakan, siapa yang mau coba? Ini kalimat yang mudah-mudah saja. Silakan, siapa yang mau coba buat? Kola. Silakan. Yang pendek boleh, yang panjang boleh. Ibu Zahra, silakan. Ibu Zahra Ahmad. Cuba Ustaz Ya, Ibu. Qultu li zawji Kultu lizauji. inni uridu an azhaba Ini uridu an azhaba an adhaba. ila suqi ghadan. Ya, bagus, bagus, selamat. Ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. An adhaba ila suqi ghadan. Mantap, bagus Ibu Zahra Ahmad. Alhamdulillah. Mudah ya. Qultu lizauji inni uridu an adhaba ila suqi ghadan. Oh ya, setelah kola li itu nanti sesudahnya itu inna bukan anna ya. Kalau menggunakan sesungguhnya atau bahwasanya atau bahwa, maka harokat pada hamzah ini kasroh, inna bukan anna. Makanya ini, innaka, innahu, innal ustadza, innat tabiba dan seterusnya. Inna bukan anna.
Ini bukan ani. Hmm. Ibu Zara sudah bagus. Selamat. Alhamdulillah. Qultu lizauji inni uridu an adhaba ila suqi ghadan. Ya, tafaddali an tadhhabi ila suqi ya Ibu Zara Ahmad ghadan. Iya, baik. Alhamdulillah. Selamat. Siapa lagi mau coba? Ya, kita buat contoh saja. Siapa lagi mau coba? Berlatih menggunakan kata qala li. Ya, Ibu Sa'adi Harun mau coba boleh? Saya cuba Ustaz, tapi Ya, macam silakan. kalau apa nanti Ustaz betulkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-ustazu lit-tullabi likai ayyata'allamu bijaidin Ustaz. Qala al-ustadu Lit-tullabi litulabi. likai. Nah, baik. Maksudnya kan agar ya Bu ya. Ustadz Ya, berkata kepada murid-muridnya agar begitu ya. betul. Nah, setelah kata kola, meskipun di situ ada makna agar, tetapi tidak perlu menggunakan kata kai atau likai. Tapi cukup menggunakan an saja. Oh, benaan Qala saja Ustaz. ustadu litulabi an. Ayyata'allamu An yata'allamu, bagus. untuk supaya belajar, mereka belajar kalau bersungguh-sungguh bijaidin ya Ustaz. Jayidan. Bijayidan. Langsung jayidan saja menjadi hal. Apa ya bi ya? Jayidan. Tak perlu menggunakan bi, jayidan saja. Okey, jayidan. Qala ustadu litulabi an yata'allamu jayidan. Bagus Ibu Sa'adi Harun, alhamdulillah. Betul. Mumtaz ya, selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa lagi kamu coba? Silakan. Siapa mau coba menggunakan kata qala? Boleh, mau coba? Ibu Sarifah dia mau coba Ibu? Oh, saya belum dapat bahasa yang dan Arabnya Ustaz. Belum dapat. Saya dapat baru saya cuba ya Ustaz ya. Telah okey. Qala Aliyun Qala Aliyu, bagus. li akhihi. Bagus. Okey. Qala Aliyun li akhihi supaya membawa An. okey an terus an yusa'idu ya. Membawa atau apa tadi Ibu? Membawa menolong Ah, menolongnya. menolong ibu An yusa'ida. an yusa'ida menolong ibu Ibu di siapa? ibu di dapur. Fi ada an ya Ustaz. An yusa'ida ummahu An yusa'ida ummahu fil matbahi. fi matbahi. Fil matbahi. Sudah, itu saja. Betul. Ada Bagus. ada an ya Ustaz ya. Ya. Okey. Kola, kalau kita mau gunakan makna agar setelah kata kola, maka cukup gunakan an. Tak payah atau tak perlu gunakan likai atau kai. Tak perlu likat atau kai. Okey. Ya, langsung an. Jadi kalau di awal dengan fi'il madhi atau mesti madi atau mudhari' juga boleh. Setelah apa Ibu? Setelah Yang di awal seperti qala atau yaqulu. oh boleh, yaqulu boleh. Kan kalau yaqulu berarti maknanya sekarang berkata. Iya. Kalau kola berarti telah berkata. Ali telah berkata kepada saudaranya agar membantu ibunya di dapur. Tapi kalau kita mengatakan yaqulu Aliyun li akhihi, maka maknanya adalah sekarang kejadiannya. Ali sedang berkata kepada saudaranya atau kepada abangnya, pada saudaranya agar menolong ibunya di dapur. Okey. Bagus Ibu Sarifah dia, alhamdulillah. Selamat. Ustaz bantuannya, terima kasih. Siapa lagi mau coba? Saya coba Pak. Ibu Halimah Abdul Karim, tafadhali. Kalau salah cakap salah Ya. Qultu li bani
Boleh Pak? Qultu libni, Qultu li ibni atau libni bagus. izhab ila dukkan al-an. Qultu libni idhab ila dukan al-an. Bagus, Boleh, Ibu Halimah ila dukan. Masih ada lanjutannya tak? Cukup. Cukup lah Pak. Cuma Cukup. latihan Oke. aja. Ya. Qultu libni idhab ila dukan al-an. Bagus. Mudah kan? Alhamdulillah. Selamat Bu Halimah mengikuti. Alhamdulillah mudah. Baik. Alhamdulillah. Berikutnya lagi, siapa mau coba? Nomor yang kelima. Kalimat yang kelima, siapa mau ambil kesempatan? Assalamualaikum Ustaz. Ibu Laila, tafadholi. Ni sembarang ayat Ustaz daripada contoh di sini ya. Bagaimana Ibu? Sembarang ayat Sembarang, Bebas. ayat yang bebas. Qala qala al-abu Boleh ya. mu'annas. Siapa yang berkata? Tidak harus Qalat qalat al-ummu qalatil ummu atau qalatil qalatil ummu. Baik. ummu li auladiha Bagus, li auladiha, mantap. an Ya. an tuhafidha Li auladiha an tuhafidha siapa yang menjaga? anak agar anaknya menjaga Menjaga siapa? solatnya. Anaknya bahasa Arabnya apa? Aulad ya? Jamak Aulad atau mufrad? an yuhafidha Aulad ini jamak atau mufrad? aulad jamak jadi an yuhafidhu hazaf Begitu. hazaf nun. Al-hafidhu. Semula yuhafidhuna. Semula An-yuhafidhu. yuhafidhuna kan? Hazaf nun Ustaz. Ya, lalu karena diawali oleh an huruf nasab, maka fi'il mudhari ketika diawali oleh an maka menjadi mansubun. Dan ketika domirnya adalah hum hafidhuna kan domirnya hum. Maka cirinya nunnya dibuang. Semula an yuhafidhuna menjadi an yuhafidhu, tambahkan alif selepas wawu. Alif ini fungsinya adalah untuk memastikan bahwa ini adalah fi'il bukan isim. An yuhafidhu begitu. An yuhafidhu salatakum Ala salati. ala salatikum Ala salatihim. ala salatihim. Sebab anak-anaknya menjadi mereka bukan jadi kalian. Yuhafidhu kan hum. An yuhafidhu ala salatihim fi kulli waqtin. Ala salatihim fi kulli waqtin. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Hafidhu ala sholawati betul yang was sholatil wusta begitu kan ya? Ya. Fi kulli waqtin. Ya, bagus Ibu Laila. Alhamdulillah, selamat. Qalatil ummu li auladiha. Karena aulad itu jamak, maka an yuhafidhu domirnya hum kembali kepada auladiha. Sebab yang memelihara atau menjaga sholat itu adalah anak-anak ibu itu, bukan ibunya. Makanya domirnya hum. Sebab aulad adalah jamak mudzakkar, maka domirnya adalah hum. Itulah sebabnya an yuhafidhu bukan an tuhafidhu atau an yuhafidhu. Kalau yuhafidhu berarti mufrad. Karena aulad adalah jamak, maka gunakan domir jamak untuk kata yuhafidhu. Domir jamaknya adalah yuhafidhuna, domir hum. Karena diawali oleh an huruf nasab, maka na dibuang harfun nun. Sehingga semula adalah an yuhafidhuna, maka menjadi an yuhafidhu. Nah, selepas kata yuhafidhu harus diikuti oleh ala, pasangannya atau jodohnya. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Al-muhafadhatu ala al-qadimi salihi wal akhdhu bil jadidil aslahi. Setelah hafadhu yuhafidhu, hafidh la tuhafidh, sesudahnya diikuti oleh ala.
Kalau setelah qala ikuti oleh li, kalau setelah hafadha yahfidhu diikuti oleh al. Jadi pasangan huruf jarnya berbeda-beda tergantung fiilnya atau tergantung kata sebelumnya, sebelum jar. Bagus, selamat Ibu Laila. Alhamdulillah rabbil alamin. Masih kita lanjutkan latihan kita. Masih cukup panjang, masih punya banyak waktu kita untuk berlatih. أنا أحاول أستاذ. Tafadhali Ibu Masna. Tafadhali. قال الطيب Qala طيب دكتور apa أستاذ. thayyib, Ibu? دكتور Tabib. طبيب. قال Qala الطبيب tabibu. لأخيه Qala tabibu. لأخيه Tabibu. لأخي أستاذ. Hah? Li akhi, لأخي أن يشرب li akhi an, يشرب apa maknanya? الدواء. minum obat. Syariba minum yashrabu bukan yusyaribu. أن يشرب أستاذ. An yashroba. أن يشرب الدواء. An yashroba dawa'a. Terus? Sudah cukup lah Ustaz. Sudah cukup. Cukup. Sudah bagus. Qala tabibu li akhi an yashroba dawa'a. Dokter berkata kepada saudaraku agar meminum obat. Kapan minum obatnya, Ibu? Apanya Ustaz? Kapan minum obatnya? Tak faham saya. Kapan minum obatnya? Pagi hari atau siang hari atau sore hari atau malam hari? في صباح Ya, fis sobahi atau sobahan boleh. في صباحا Atau ومساء Ustaz. sobahan wa masaan. Sobahan wa masaan. Kalau fis sobahi wal masai, kalau sobahan wa masaan. Begitu. Alhamdulillah. Mantap Ibu Masna. Qala at-tabibu ya akhi an yashraba ad-dawa'a sabahan wa masaan. Selama berapa hari Ibu? في أسبوع. Fil usbu'i. Oke. Fil usbu'i dalam 1 minggu ya. Sebab kalau minum terus setiap pagi dan sore tanpa ada batasan, kalau sudah sembuh tak payah minum lagi. Begitu kan? Makanya fil usbu'i saja. Bagus, selamat Ibu Masna. Alhamdulillah. Amin. Baik, berikutnya lagi siapa mau coba ambil kesempatan? Munira cuba Ustaz. Ibu Siti Munira, silakan. Qultu li sadiqi Qultu li sadiqi, bagus. sa'uqabiluka Sa'uqabiluka, baik. ba'da tajawuli fil hadiqati. Sa'uqabiluka ba'da jaulati ya. Tajawuli Ba'da jaulati, jaulati okey. menggunakan tamat. fil hadiqati. Ba'da jaulati fil hadiqati. Bagus, silakan Ibu tolong terjemahkan. Saya berkata pada kawan saya yang saya akan bertemu dengannya setelah berjalan di taman. Ya, bagus, selamat. Qultu li sadiqi, aku berkata kepada sahabatku atau temanku, kawanku, rekanku, aku akan menemuinya setelah berjalan di kebun atau di taman. Oke, bagus, selamat. Alhamdulillah, Ibu Siti Munira. Masih ada lagi, silakan. Tiga orang lagi, siapa mau ambil? Pak Haji Tahir, silakan Pak Haji. Ya, Pak. Ya, siap Pak Haji? Silakan. Belum siap, Pak. Oh, belum siap. Oke, Pak Haji Parman dahulu, boleh Pak Haji, silakan. Okey Pak, saya cuba ya. Qalat Zainabu Qalat Zainabu, baik. li
liibnitiha, anak perempuan apa? Anak perempuan apa? Oh, libintiha. Liibtiha. Atau boleh libnatiha boleh. Libintiha. Yang senang libintiha. Libintiha. Tapi libnatiha boleh. Okey. Libintiha terus. Libintiha. Alla tal'aba. An la tal'aba bagus. Jaliba an-nahri. Janiban nahri. Bagus. Boleh tahu kenapa Pak Haji tak boleh bermain di samping sungai? Li'annaha berbahaya. Berbahaya apa, Pak? Boleh tahan. Apa? Berbahaya itu apa? Mudirrun ya. Doro berbahaya. Al-dorro yudiru membahayakan. Nah, yang membahayakan itu apa? Sungainya kan? Ya. Berarti li'annahu Nah. bukan li'annaha. Li'annahu. Li'annahu yudiru. Li'annahu yudiru. Tuh, karena sungai itu membahayakan. Yudiru. Nah, begitu. Selamat, alhamdulillah. Mudah ya? Jadi, dengan terus kita membuat kalimat, kita bisa menambahkan kalimat-kalimat berikutnya, tambah panjang. Misalnya kita membuat kalimat yang pendek, tapi setelah itu kita bisa terus tambahkan tambah panjang, tambah panjang, tambah panjang. Dan itu akan semakin buat kita terampil dan skillful dalam buat kalimat berbahasa Arab menggunakan usul yang baik. Baik, selamat Pak Farman, alhamdulillah. Ada lagi mau coba, silakan. Ibu Nazra mau coba, Ibu? Ustaz, saya cuba. Itu siapa? Ibu Halimah Alia, silakan. Ibu Halimah Alia. Saya tak tahu betul tak betul, saya cuba je Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kultunna Oh, baik. Kultunna li Kultunna li, oke. Atakalla. Kultunna li an atakallama, ya. Atakallama ma'akunna ba'da sholat. An atakallama. An atakallama ba'da sholatunna maghribi. Ba'da solat maghrib, Ustaz, selepas solat maghrib. Ba'da sholatil maghribi. Ba'da fil solat maghribi. Ba'da solati fil maghribi. Ba'da sholatil maghribi, bagus. Kultunna li an atakallama ma'akunna ba'da sholatil maghribi. Oke, pasti ada lanjutan? Cukup? Itu je, Ustaz. Bagus, selamat Ibu Halimah Alia. Selamat ya, mudah kan? Senang. Baik. Ada lagi mau coba satu orang lagi, agar 10 semuanya. Saya cuba, Ustaz. Ibu Sadi Harun, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu li auladi an tatakallamu berarti kepada kalian ya? Ya, pada kamu semua lah, maksudnya kepada anak-anak. Kamu semua, betul. An tatakallamu. Kalau kita nak cakap supaya mereka senantiasa bercakap benar, shadiqan daiman, ya Ustaz. An tatakallamu apa tadi, Bu? Shadiqan. Shadiqan daiman, ya. An tatakallamu shadiqina. Oh, shadiqi. Oh, Ya, dia kan jadi jamak, ya. Shadiqina Shadiqina daiman. bagus, betul. Ada sambungannya, Ustaz?
Ya, sambungan tadi Sambungan dia. daiman selalu senantiasa. Tak, saya ada sambungan dia. Oh, Lepas bagaimana? jangan kamu berdusta, la tukazibu ya Ustaz. Wala ditambahkan wa. Wala La tukazibu, tukadzibu. wala tukazibu, inna sesungguhnya dusta itu kebencian Allah. Inna Innal kadziba kaziban karihullah. innal kadziba Karihullah. apa Ibu? Sesungguhnya dusta itu kebencian Allah. Karihullah Ustaz. Oh. Innal kadziba makruhun indallahi. Makruhun Dibenci. indallah. Menggunakan isim maf'ul ya. Innal kadziba makruhun indallahi. Indallah. Iya, bagus, selamat ya. Terus buat kalimat tambahan lagi sama tambah panjang, tambah panjang. Merangkai kalimat beberapa uslub ya. Nah, ini bagus. Selamat Ibu Sa'diah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cukup tentang kola. Nah, berikutnya kita berlatih buat kalimat dari kata agar. Nah, ini beda lagi. Beda lagi. Bagaimana cara buat kalimat agar? Nah, coba. Gunakan kata kai atau likai. Okay. Siapa mau coba? Kai atau likai? Kalau Ibu belum coba, Bapak Ibu belum coba dulu, saya dahulu ya. Oke, saya akan coba. Saya dahulu misalnya kalimat begini. Ya akhi, wahai saudaraku. Ta'allam al-lughatal arabiyyata. Ini yang mudah ya, nanti Bapak Ibu boleh menggunakan yang lain. Ya akhi, ta'allam al-lughatal arabiyyata. Kai tafhamal Qur'ana. Tuh, begitu saja. Kai tafhamal Qur'ana. Ya akhi, ta'allam al-lughatal arabiyyata kai tafhamal Qur'ana. Mudah dipahami kan? Wahai saudaraku, belajarlah bahasa Arab agar engkau paham Al-Qur'an. Begitu. Begitu ya salah satu contoh. Baik. Berikutnya siapa mau coba? Kai. Kai atau likai boleh, dua-dua boleh. Kai boleh, likai boleh, dua-duanya boleh, semuanya dua-duanya. Ibu Nazira mau coba Ibu? Belum lagi Ustaz. Loh, baik, tak apa. Siapa dulu yang mau coba? Pak Haji Parman mau coba Pak Haji? Kai. Belum lagi Pak, belum. Saya coba nanti. Oke. Barangkali Pak Haji terakhir mau coba Kai. 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 Belum ada idea Ustaz. Belum. Oke. Siapa lagi mau coba? Ibu Munirah atau Ibu Laila mau coba? Kai. Kai. Ustaz, Okey, saya Pak. cuba Sudah, Pak. Ustaz. Okey. Siapa? Pak Haji Parman ya? Ya, Silakan Pak Haji. Pak Haji Parman dahulu, silakan. saya pilih yang simple-simple ya. Silakan Pak Haji. Ada rusu kathiron likai anjaha fil imtihan. Bagus, bagus. Alhamdulillah. Adrusu kathiron. Ikai anja fil imtihan. Bagus ini. Ikai anja fil imtihan. Iya, fil imtihani. Adrusu kathiron. Likai anjaha fil imtihani atau fil imtihan. Mantap, selamat. Alhamdulillah Pak Haji Parman. Berikutnya bisa Adi Harun tadi mau coba. Silakan Ibu. Saya cuba Melayu lepas tu Ustaz. Tolong ya. Ya Allah,
A'tini A'tini. A'tini fahmal Islam ke fahmal dina Ustaz? Fahmal din Ustaz. Ahmad Dini boleh. Fahmal dini kai afhamu Kai afhama. kai afhamal Qur'ana. Iya, oke. Banyak bahasa Arabnya gimana tadi? Allahumma. Ya Allah, kau berikanlah kepadaku kepahaman agama supaya aku dapat memahami Quran ke memahami Islam, Ustaz. Ya. Allahumma a'tini ya. Ini Fahmaddin. Fahmaddin. Kai Afhama. Kai afhama. Lepas tu nak sambung supaya saya dapat memahami apa Islam ke Quran. Kai afhama Al-Quran boleh. Atau boleh dibalik. Allahumma a'tini fahmal Quran. Kai afhamal Islam. Okey. Jadi beri saya pemahaman Al-Quran agar saya paham Islam. Jadi dibalik. Jadi Allahumma a'tini fahmal Quran. Kai afhamal Islam. Begitu. Alhamdulillah. Amin. Amin. Jadi bukan dibalik. A'tini fahmal Islam. Kai afhamal Quran. Islam di ujung, Al-Quran di awal, begitu. Allahumma a'tini fahmal Quran kai afhamal Islam. Bagus ini kalimatnya. Bersatuan Islam. Baik, selamat Ibu Sa'adi Harun. Alhamdulillah. Baik, berikutnya siapa mau coba? Silakan. Nak uhawin, Ustaz. Ibu Masna silakan. Ya tulab. Ya tulabu. Ya tulabu. Oke, ya tulabu. Baik. Ta'allamu. Ya tulabu bagaimana Ibu? Ta'allamu. Belajar, Ustaz. Perintah Belajar. ya? Perintah. Belajar. Ini perintah atau bagaimana? Perintah. Ya, perintah. Fi'il amr. Gua gitu gunakan fi'il amr. Oh, fi'il amr misalnya. Iya. Itu. Ta'allama fil madi. Mudhari'nya apa dari ta'allama? Mudhari'nya Ya ta'allamu. Ta'allama ya ta'allamu kan mudhari'nya. Ya. Ta'allam. Oh, ta'allam misalnya. Kalau satu orang, kalau banyak ramai ta'allamu. Ta'allamu. At-tulabu jamak kan Ibu? Ya, jamak. Ya, jadi ya tulabu ta'allamu bagus. Ta'allamu jayidan. Iya. Ta'allamu jayidan. Terus? Likai. Ta'allamu jayidan likai. Satan jahu. Nah, setelah likai tak boleh ada sa, langsung fil mudhari, tak boleh ada tambahan sa atau yang lain-lainnya. Langsung likai. Mudhari. Tanjahu. Tanjahu. Ya. Fi zaman muqaddam. Ya, fi zamanil muqbil. Oh, muqbil. Likai tanjahu fi zamanil muqbil. Di masa yang masa hadapan ya Bu ya. Ya, betul Ustaz. Fi zamanil muqbil, fi zamanil muqbil, di masa yang akan datang atau di masa hadapan. Fi zamanil muqbili. Alhamdulillah. Selamat Ibu Masna. Mantap. Baik. Berikutnya lagi, siapa ambil kesempatan? Saya coba lagi, Pak. Pak Farman silakan. Bersabarlah dengan sabar yang indah supaya kamu tidak berputus asa. Bagus. Isbir sobron jamilan. Mantap. Isbir sobron jamilan. Likai tai asa. Ya, betul. Jamilan. Agar kamu tidak berputus asa. Tai asa. La tai asa. Sabar kan likai. Likai, lepas tu? Ya, berarti likailah. Likailah tai asa, betul. Betul. Likailah tai asa. Sebentar, tulisan likailah tu begini. Likailah tai asa.
Likai ya, likai la tayasa. Oh, mantap ini Pak Haji, bagus, alhamdulillah. Isbir sabran jamilan. Ya, soalnya kan ada ungkapan ayat begini ya. Fasabrun jamil, ya kan? Kemudian dijadikan stop oleh Pak Haji Farman. Maka menjadi isbir sabran jamilan. Isbir fil amar dari sabara yasbiru, amarnya isbir. Kemudian la tasbir. Sabran isim masdarnya. Sabran jamilan, berarti ini sabran adalah maf'ul mutlak ya dari kata isbir. Isbir sabran jamilan, jamilan artinya likai la tayasa, agar tidak. Kalau likai agar, agar tidak, tambahkanlah likai la. Likai la yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Baik ya, bagus ya, selamat ya Pak Haji Farman. Alhamdulillah. Oh, likai la tas asa, kenapa saya salah tulis? Mohon maaf. Likai la tayasa. Masya Tayasa, yai asu. Saya salah tulis tadi, mohon maaf. Likai la tayasa, harusnya latai bukan latas. Tadi saya tulis salah latas. Harusnya latai asa. Baik, bagus, selamat Pak Haji Farman. Alhamdulillah. Sudah 5 soalan, sudah 5 kalimat. Ustaz, tayasa tu fi'il madinya apa Ustaz? Fi'il madinya apa? Tayasa. Yai asu. Itu mudhari. Fi'il madinya Ya asu. Ya Isa. ya Isa. Madinya ya Isa. Ya Isa, yai asu. Ya Isa. Artinya berputus asa. Ya Isa, yai asu. Gitu Ibu. Gitu Ibu Sandia ya. Ya, syukran Ustaz. Masukkan. Ada lagi mau coba? Saya cuba Ustaz. Ya, Ibu Zahra Ahmad. Tafadhali. A'taitu Ya, apa itu baik? sadaqata. Sadaqata Ustaz ni. Atau itu sodakota atau asodakota? Sedekah. Maibat atau nakira Ibu? Yang Ibu mau. Dia Ustaz. Boleh dua-duanya, boleh nakira, boleh ma'rifat. Oh. Jadi sadaqata pun boleh Ustaz Boleh, A'taitu as-sodakota boleh. Apa itu sodakota terus? alal yatimi Lil yatim. lil yatimi. Lil yatimi. Lil yatimi likai Ya, anala Ustaz. Anala Ustaz mendapat Likai ganjaran. anala. Mendapat anala jazaullah. Jaza maf'ul bih. Likai anala jaza Allahi. Jazaullahi. Jaza Allahi. Nah, bagus. Likai anala. Anala maf'ul. Anala ini adalah ilmu dari mansub oleh likai. Lalu jaza, kenapa jaza fatah? Karena maf'ul Maf'ul bih. dari anala. Begitu. Dan Allahi mudhafun ilahi. Allah sudah pilih betul. Mantap Ibu Zahra Ahmad. Alhamdulillah. Ataitu sadaqata lil yatim likai anala jaza Allah. Alhamdulillah. Baik, ada lagi mau coba silakan. Masih ada masa, masih ada waktu. Ustaz, Ya, Ibu Ayi. selepas guna kai mesti datang fi'il Ustaz. Iya. Sama ada kalau dia yang ada negatif di depannya, dia punya baris pada fi'il mudhari' tu kena mansub Ustaz. Iya. Sebut kai itu huruf nasab. Oh, Datang sebelum fi'il mudhari'. Jadi kalau selepasnya adalah ada huruf-huruf nafi, jadi tetap sama kegunaan fi'il mudhari' itu. Sama. Iya, la tidak terpengaruh, tetap likaila tai asa. Jadi kenapa dibaca tai asa? Karena diawali oleh kai. Oh, okey. Meskipun adalah la-nya tidak berpengaruh, tetap likaila tai asa, likai Jadi tai asa. kalau kita guna kai atau likai tetap dia jadi nasab. Iya. Betul Ustaz? Fi'il mudhari sesudahnya mansub. Okey. Meskipun diikuti oleh la. Oh. Gitu. Baik. Baik, ada lagi mau coba? Ya, berlatih saja. Kalau saya cuba Ustaz, Mulailah, silakan. saya cuba ya Ustazi
Ya, Ana Ustaz. saya ana askutu awalan Ana askutu likai awalan. likai Ya. lam ufakkira. Likai ufakkiro. Kalau kita nak letakkan saya belum ada idea, macam mana Ustaz nak cakap? Wahai ustadku, aku diam dahulu agar saya bersiap-siap. Atau agar saya menyimak ya. Oh, Likai astamia. likai Astamia. apa Ustaz? Astamia. Astamia. Mendengar. Ya, menyimak. Istamia menyimak. mendengarkan, menyimak. Oh ya Ustazi, ana askutu awalan likai Astamia. awalan. Ya. Gitu. Ana askutu awalan likai astamia ashabi, begitu. Oh begitu. Ya. Okey. Bagus ini, bagus. Dan Ibu berdiam, tetapi sekarang jadi berbicara. Ya. Ya, ternyata diam bisa bisa menjadi contoh dalam kalimat. Baik, baguslah, Mbak. Afwan Ustaz, mislu Iman al-an. Bagaimana Ibu Iman, sudah siap? Bukan, mislu Iman astami faqat. Mislu Ibu Iman, iya, seperti Ibu Iman yang juga istimak saja dahulu, boleh. Baik. Iya, baik. Barangkali ada lagi mau coba satu orang lagi. Belum pindah ke kata daiman, senantiasa. Coba Pak. Ibu Halimah Abdul Karim, tafadhali. Okey, ini sekarang dalam bahasa Melayunya. Tapi saya bikin bahasa Arab dulu, tengok Bapak betulkan ya. Silakan. Kalau kita cakap bersyukurlah, mana ushkur gitu Ushkur bil amar kan, ushkur. Ya, ushkur ala kulli ni'matillah likai. Bagus Ibu, ushkur ala ziyadatan. kulli nikmatin. Ya, kullu nikmatillah. Ala kulli nikmatillah ya. Likai. Mudhof ilaih ya. Likai ziyadata. Ziyadata apa ya? Maknanya tambah, ditambah. Likai. Betul. Ziyadata. Betul Pak? Salah. Kenapa ada an? Kalau sudah ada likai tak payah ada an. Tak perlu ada an. Oh ya, tak payah an. Likai. Terus agar Allah menambahkan kepadamu ya. Agar ditambah berkat hidupmu. Siapa yang menambah? Allah. Nah, jadikan Allah sebagai fa'il dari zada yazidu. Oh, jadi likai yazida. Likai yazida. Likai yazida. Yazida dengan ubah. Kembali kepada Allah. Likai yazida. Likai yazida. Barakatin fi hayatik. Likai yazida barakatin fi hayatika. Bagus. Likai yazida barakatin fi hayatika. Bagus ini Ibu Halimah ya. Hayatika. Ya. Ushkur ala kulli ni'matillahi. Setelah ushkur ala ya. Tapi setelah ada maf'ul bih ya, uskurillaha ala kulli ni'matillahi. Tapi Ibu tak gunakan maf'ul bih juga sudah apa maksudnya, bersyukurlah kepada Allah ya, dalam kurung ya. Bagaimana ada ayat lain, syakartum lazidanakum. Di situ syakartum ada maf'ul bih, tapi sesungguhnya ada maf'ul bih yang dibuang. Lain syakartum Allah. Atau lain syakartumuni lazidanakum. Jadi maf'ul bihnya tidak dimunculkan, hanya ada dalam pemahaman. Ushkur ala kulli ni'matillahi likai yazida barakatin fi hayatika. Mantap. Ingat, setelah kata likai tak boleh ada an. An dan kai tak boleh bersatu.
Ya Makna an sudah. sudah diwakili oleh Yazida an. barakatin fi hayatika. Oke. Yazida barakatin fi hayatika. Oke, syukran Pak. Alhamdulillah. Mantap, selamat Ibu Halimah Abdul Karim. Alhamdulillah. Masih Ustaz, ada yang mau coba? Ustaz nak tanya, bukan nak cuba saya nak tanya, kalau ayat ni kita buat ushkurillah ala kulli ni'matin minallah, betul ke salah Ustaz? Ya, ushkurillaha. Oke, saya tuliskan ya. Kalau kita gunakan begini, ushkurillaha. Sudah disebut Allah, nama Allah sudah disebutkan? Ya. Nah, kalau sudah disebut, bagaimana berikutnya? Ushkurillaha atau ushkurallaha. Allah maf'ul bih kan? Ya. Ushkurillaha ala kulli nikmatin minhu. Oh, tukarkan saja domer ya Ustaz. Cukup gunakan domir sebab sudah disebut Allahnya. Ya betul, sebab ada kalimat Allah pertamanya. Ushkur Allah ala kulli nikmatin minhu. Boleh juga ya Ustaz. Boleh, ini udah bagus juga. Likai yazida barakatin. Lepas tu sambung seperti inilah. Iya, bagus ini. Likai yazida barakatin. Barakat. Bagus, sudah semakin mantap nih. Alhamdulillah ya. Selamat. Sudah. Masih ada lagi mau coba? Cukup? Cukup Ustaz, dah 9.30. Ya. Ini satu lagi daiman belum? Allah. Oke, Daiman Pak. senantiasa. Boleh. Baik, saya coba dulu ya. Saya coba dulu. Ustaz coba dulu. Ala Nabi daiman. Tuh. Sallu ala Nabi Muhammad dan iman. Mungkin Bapak Ibu ada mau coba mau menggunakan ayat ini ya, menggunakan kalimat ini, tapi saya dulu ya. Nggak apa-apa Pak. Nanti Bapak Ibu gunakan yang lain saja ya. Sallu ala Ya. Nabi Muhammad daiman. Daiman abadan boleh, tambahkan abadan boleh. Sallu ala Nabi Muhammadin daiman fi hayatul hayatika, sepanjang hidupmu. Tula hayatika. Tula sepanjang hayatika hidupmu. Nah, begitu saja cukup ya, yang pendek-pendek selesai. Alhamdulillah. Silahkan, siapa mau coba berikutnya? Silahkan. Ya Rabbi bil Mustafa, bukan ya? Apa tadi? Apa? Sholli wa sallim daiman abada. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan. Itu ya. Itu juga pesan. Pak Haji Farman, silakan Pak Haji. Yang pendek-pendek aja Pak ya. Boleh, Pak. Iqra' al-Qur'ana daiman fi kulli yaumin. Begitu, betul. Iqra'. Farman ni saya baru nak buat ikrah. Terdahului. Pak Haji Farman dahulu ya. Ya, siapa yang cepat dia dapat. Iqra' al-Qur'ana fi kulli yaumin. Fi kulli yaumin, mantap. Mudah saja. Baik, selamat buat Pak Haji Farman. Berikutnya Likai lagi, tambah Pak, likai tusallima. Boleh Pak? Likai? Likai tusallima. Betul. Ananya apa? Supaya kamu selamat. Likai taslama. Taslama. Kalau tusalima maknanya berucapkan salam. Likai taslama. Okay. Kalau selamat, ya salima yaslamu anta taslamu. Likai taslama. Likai taslama. Iqra' al-Qur'ana daiman fi kulli yaumin likai taslama. Alhamdulillah. Ini gabungan daiman dengan likai. Mantap, selamat, alhamdulillah. Baik. Berikutnya siapa lagi mau coba? Ibu Laila. Biru ala walidaini daiman abadan. Antum ya Ibu ya, dengar antum ya? Ya. Biru al walidaini. Biru ala walidaini ke pengguna ala tak Ustaz? Tak payah ada ala, tak payah, tak perlu. Langsung biru al walidaini. Sebab ungkapannya birrul walidain, bukan birru alal walidain. Jadi biru alal walidain atau birru walidaikum.
birru Kan walidaykum kalian. daiman abadan. Ya. Birru Betul. walidaykum daiman abadan. Oke, birru walidaykum daiman abadan. Iya, baik, bagus, selamat Ibu Lela. Daiman abadan. Daiman abadan. Daiman abadan. Oke, mantap. Selamat. Alhamdulillah, Ibu Lela. Berikutnya lagi, siapa mau coba? 2 orang lagi. Kita buat 5 contoh saja. Hafil Ustaz. Ibu Masna, silakan Ibu. Imsik Al-Quran. Bagaimana Ibu? Imsik Al-Quran wal Apa itu? hadis. Imsik. Apaan? Infik. Pegang Ustaz. Oh, amsik. Amsik. Amsik, pegang. Amsik. Amsik Al-Quran Ya. wal hadis. Ya. Al-Quran wal hadis. Al-Quran wal haditha. Al-hadis. La'allakum. La'alaka. Kalau amsik kan anta, satu orang. Oh, daiman mesti ada Ustaz Ada iman dahulu. Ah. Amsik Al-Quran wal haditha daiman. Daiman. La'allakum. La'alaka. La'allaka. Satu orang. La'allaka taslama. La'alaka taslamu. Taslamu. Sebab tidak ada likai. Aha. La'alaka bukan huruf nasab. Aha. Gitu. Jadi la'alaka taslamu. Udah bagus, selamat Ibu Masna. Alhamdulillah, mantap. Saya cuba Satu Ustaz. orang lagi, siapa mau coba? InsyaAllah saya cuba. Ibu Sa'di Harun, silakan. Uktub dirasatan. Apa Ibu? Uktub ad-dirasata. Apa tuh? Uktub. Oh, tulislah. Okay. Tulislah. Uktub. Uktub Ad-dirasata. ad-dirasata atau ad-darsa? Yang semalam saya cakap kalau Tulis yang pelajaran atau tulis kajian? maksudnya tulislah pelajaran yang kita Berarti darsaka atau durusaka? pelajaran kamu Ustaz. Uktub ad-durusa boleh. Uktub ad-durusa. Ad-durusa daiman. Ya, daiman. Lama ta'allam. Lama ta'allamtum. Ta'allamtum. Sebab setelah lama biasanya gunakan fi'il madhi. Ya. Lama ta'allamtum. Ketika atau hinama ta'allamtum boleh atau lama ta'allamtum boleh. Ada lagi? Kelas. Cukup. Lama ta'allamtum ma'al ustaz. Ma'al ustaz betul. Oke, mantap. Alhamdulillah. Mudah kan? Senang ya? Selamat Ibu Sadia. Alhamdulillah. Selesai sudah ya, baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mantap nih, sudah kita berlatih ya bahasa Arab, membuat uslub yang simple, dan ini sering kita gunakan dalam percakapan dan juga dalam tulisan. Kalau kita buat kalimat ini bisa digunakan dengan baik. Boyong Ayang sudah kembali menyapa kita. Oke, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah rabbil alamin. Ya, nampaknya ada di antara kita yang sedang sakit ya. Pak Jiparma kurang sehat ya. Ya, semoga lekas sembuh dari penyakitnya. Semuanya yang sakit apapun. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Oke, ada yang mau tanyain lagi? Tidak, Pak. Selepas nama mesti fi'il madhi Ustaz. Selalunya fi'il madhi setelah lama. Lama, hinama, waktama, indama. Maknanya ketika. Kesimpulannya kalau lepas kai mesti fi'il mudhari', lepas an mesti fi'il mudhari', kalau lama mesti fi'il madhi. Ya, begitu. Okey, baik, syukran Ustaz. Oke, baik.
Sudah? Sudah, Pak. Baik, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bapak Ibu semuanya, selesai sudah pembelajaran kita malam hari ini. Selamat, kita sudah belajar dengan baik malam hari ini. Dan pelajaran kita judul, seandainya niscaya meskipun apalagi selain itu sudah tuntas, selesai. Jadi pada waktu yang akan datang selepas kita bercuti, kita memasuki judul baru, chapter baru atau topik baru. Masih tentang uslub tentu saja masih banyak yang bisa kita bahas dan sangat menarik insya Allah. Dan sampai sini dulu malam hari ini kita belajar untuk malam hari ini. Baik, ayyuhal ikhwan akhwat, alhamdulillah ta'alamna jayidan fi hadhil lailah mubarakah. Nakhtatim darsana bilhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran jazilan lakum. Alfaminkum akhiran aqul lakum Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan lakum. Waalaikumsalam. Syukran, Pak. Wassalamu fi amanillah. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat, sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.